Rasulullah SAW bersabda, ma fataha rajulun baba atiyatin bi sadaqatin illa zadahu Allahu kasratan wa ma fataha rajulun baba masalatin illa zadahu Allahu biha qillatan. Nah, tidak ada orang yang dibukakan pintu rezeki ya, lalu dia bersedekah, kecuali Allah akan melipatkan hartanya tersebut ya, semakin banyak. Dan sebaliknya, tidak ada orang yang diberikan kemudahan rezeki, atau tidak ada orang yang memulai meminta-minta, kecuali Allah jadikan dia menjadi orang yang miskin ya. Lalu yang ke-7, wala khairu fi ni'matin la baqa'a fiha ya, tidak baik atau kurang baik atau kurang sempurna atas nikmat yang tidak abadi ya. Makanya kita sering diajari doa oleh Rasulullah agar meminta kenikmatan yang tidak dicabut sewaktu-waktu ya. Gitu. Kita minta nikmat yang terus menerus ya. Gitu. Karena nikmat yang bersangkutan bersyukur pada Allah SWT, nanti nikmatnya akan diabadikan, bahkan nikmatnya akan ditambah ya. Yang sering kita baca ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la sadid ya. Kalau kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang saya telah berikan, nanti akan ditambahi dan diabadikan. Tapi kalau nikmat yang diberikan tidak disyukuri, Allah akan cabut, bahkan Allah akan berikan azab ya. Yang ke-8, wala khairu fi du'ain la ikhlasa fih. Tidak baik orang berdoa tetapi tidak ikhlas ya, begitu. Karena doa itu harus ikhlas ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu salah satu ibadah ya. Doa mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Dulu ada kisah ya di Basrah. Kata Imam Malik, dakhaltu Basrah, saya masuk kota Basrah. Lalu semua orang berada di masjid. Pagi sholat doa, zuhur sholat doa, asar sholat doa, sampai maghrib berdoa. Semua berada di masjid. Setelah itu orang pada bubar. Imam Malik bertanya pada salah satu yang ada di masjid, kalian sedang apa? Seharian berada di masjid, semuanya mengadakan tangan ke atas memohon doa kepada Allah. Kata salah satunya, ini di Basra sedang ditimpa paceklik ya, kemarau panjang, tidak ada hujan, udah lama ya, air mengering, sungai sudah nggak ada airnya, sumur sudah nggak ada airnya, hampir-hampir masyarakat akan menghadapi kesulitan yang sangat mengerikan. Sehingga kita seharian berada di masjid berdoa agar Allah mengabulkan lalu menurunkan hujan gitu. Tapi hari itu tidak hujan. Besok lagi kumpul lagi, doa lagi. Seharian penuh bubar tidak hujan.
Nah, Imam Malik ini pendatang dan dia tidak punya tempat khusus, ya dia masih di masjid. Atau ketika orang pada bubar dari masjid, ada orang masuk ke masjid. Kata Imam Malik, orangnya hitam, orangnya pendek, hidungnya pesek, perutnya buncit, pokoknya blesak saya bang ya. Bajunya satu lembar yang separuh untuk menutupi pusar ke bawah, yang separuh diselendangkan ke atas. Kalau dia masuk ke masjid, dia tengok kanan kiri, dikiranya sudah nggak ada orang, padahal Imam Malik masih ada di situ. Setelah itu dia mengangkatkan tangan ke atas lalu berdoa. Kata Imam Malik mendengarkan, dia berdoa ke atas, ya Rabbi, sebagaimana engkau ketahui kami di sini beberapa hari masyarakat minta doa agar engkau menurunkan hujan dengan kemuliaan-Mu, ya dengan kemurahan-Mu, turunkanlah hujan. Kata Imam Malik, itu sebelum tangannya diturunkan, dia ngangkat tangan belum turun, tahu-tahu di luar masjid sudah gelap gulita, mendung, wah gelap gulita. Beberapa menit berikutnya hujan tidak kira-kira besarnya. Imam Malik mengintip, ini siapa ini? Baca blesak ndonga tapi kok mengalahkan orang sekampung, ya orang sekampung ndonga nggak ada yang dikabulkan, dia sendirian langsung dikabulkan. Lalu dia keluar, Imam Malik membuntuti dari belakang, dibuntuti dari belakang, terus kemana dia? Tahu-tahu dia masuk satu rumah, lalu rumah itu ditandai sama Imam Malik. Nah itu waktunya udah sore, ditandai. Besoknya Imam Malik ke situ. Itu tahu-tahu di situ rumah itu tempat penjualan budak. Itu. Tok keluar majikannya, ternyata di situ tempat penjualan budak. Zaman dulu ya. Imam Malik sudah kadung kepergok ke situ. Tanya, ngapain ke sini? Kata Imam Malik, saya mau beli budak. Lalu yang punya toko itu memperlihatkan beberapa orang. Kata dia, kalau mau cari yang ganteng, tak, ini dia yang paling ganteng. Kalau kamu mau cari yang paling kekar, ini yang. Kata Imam Malik, bukan. Bukan lagi. Sampai ditawarkan semua, nggak ada yang cocok. Baru Imam Malik mengatakan, ada nggak yang lain? Gitu. Barangkali masih ada yang belum diperlihatkan. Tahu yang punya toko memperlihatkan, bukan perlihatkan sih. Imam Malik melihat, kalau itu tempat apa? Katanya, itu budak-budak sing bodolan lah ya, sing ora layak dijual. Boleh nggak lihat? Lihat, tahu-tahu orang yang ketemu di masjid itu. Nah, kata Imam Malik, saya mau beli budak ini. Kata majikannya, ngapain beli budak yang begini, nggak ada manfaatnya. Dia ucap blesak ya, tenaganya nggak ada. Nggak apa-apa, saya mau beli ini. Itu. Bahkan kalau harganya 2 kali lipat saya beli. Kata majikannya, udah, nggak usah mahal-mahal, kamu bawa dik berapa, bawa sana. Aku juga bosen nih ngeliat anak ini. Oh, dibawa budak itu oleh Imam Malik. Setelah sampai di tempatnya Imam Malik ya, di tempat kontrakannya lah, karena Imam Malik waktu itu sedang menjadi musafir ke situ ya. Setelah sampai di rumahnya, kata Imam Malik, kamu siapa namanya? Setelah dia menyebutkan namanya aslinya, lalu kata dia, mengapa tuanku membeli saya? Saya nggak ada gunanya begini. Tadi diedengkan yang
paling ganteng, yang paling kekar, yang semua. Tapi kok milihnya saya? Begitu. Lalu kata Imam Malik, saya tahu kamu kemarin masuk di masjid. Masjid apa katanya? Kemarin di masjid kamu malah doa. Kata dia, oh jangan-jangan bukan saya, itu orang lain. Kata Imam Malik, betul, saya melihat Anda. Anda mengangkat tangan, setelah itu Allah mengabulkan, dan saya mendengarkan kamu berdoa, Allah mengabulkan doamu itu. Begitu. Lalu kata budak itu, dia langsung sujud. Budaknya mengatakan, ya Robbi, mengapa rahasiaku sekarang terbongkar? Ini wali ya, ini seorang wali. Mengapa rahasiaku terbongkar? Gitu. Tapi yang mengetahui Imam Malik ya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i ya, gitu. Bukan orang sembarangan yang mengetahui. Orang biasa tidak mengetahuinya. Kata budak itu, ya Robbi, mengapa kita rahasia ini ada yang tahu? Saya tidak ingin amal kita satu orang pun tahu. Ini ikhlasnya luar biasa tingginya ya, begitu. Lalu dia, kalau sudah begini, matikan saja saya, kata dia begitu. Tinimbang saya rahasianya diketahui orang lain. Kalau begini, matikan saja saya, atau cabut roh saya. Gitu. Dalam kisah sebutkan, setelah dia sujud lama nggak tahu-tahu doanya berhenti, masih sujud. Imam Malik manggil-manggil, diam aja. Setelah dibilangin, dia sudah wafat. Nah, jadi banyak wali-wali Allah yang berperilaku seperti kalau di polisi itu apa namanya? Seperti mata-mata itu apa? Menyamar ya, menyamar menjadi orang biasa, menjadi orang yang, tapi sebenarnya dia punya kedudukan dengan Allah sangat dekat sekali. Dia salah satu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa, Allah pasti ngabulkan. Karena dalam hadis, kalau orang sudah sangat dekat dengan Allah, maka omongannya Allah, kata-katanya Allah, pikirannya semuanya terbukti. Gerakan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah ya, itu namanya kalau ini di sini kan wala khairu fi du'ain la ikhlasa fihi. Ya, tidak baik orang berdoa tapi tidak ikhlas. Ya, mungkin tidak baik itu ya, tidak sempurna. Lalu doanya mungkin juga susah dikabulkan ya. Nah, tapi orang ini dengan ikhlasnya, dekatnya dengan Allah, sampai dia ketika ada yang mengetahui, kata dia, sudahlah, kalau orang ada yang mengetahui, oh saya ini punya hubungan khusus dengan Allah, saya matikan saja. Akhirnya Allah cabut ruhnya dan beliau wafat. Nah, itu cerita dari Imam Malik ya, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu orang Madinah ya, ini lagi ke Basrah, lagi main-main ke Basrah. Itu salah satu contoh bagaimana seorang ulama betul-betul doa ikhlas itu bisa dibuktikan ya, bukan sekedar hayalannya, bukan sekedar main-main. Nah, kita tentu tidak serta-merta bisa seperti beliau ya, sekalipun orang yang mau bisa ya, karena itu sesuatu yang masih mungkin kita inginkan ya. Tetapi kita belajar agar setiap berdoa itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Rasulullah bersabda, inna hadhil qulub u'iyah. Sesungguhnya hati ini sebenarnya sebuah tempat. Wa khairuha u'aha. Jadi isilah hati ini dengan hal-hal yang baik.
Wa idza sa'altumullaha fas'alu wa antum wasikuna bil ijabah. Jika kamu minta kepada Allah, kamu harus yakin Allah akan mengabulkannya. Setiap orang berdoa kalau tidak yakin kepada Allah, mungkin Allah akan tidak segera mengabulkannya. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, la yastajibu du'a man da'a min dhahri qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doanya seseorang yang hatinya kosong. Ya, hatinya harus terpenuhi dengan Allah semua. Ya, ketika kita berdoa tidak ada satupun kecuali hanya Allah yang ada. Insya Allah doanya dikabulkan. Ya, dan kita yakin bahwa Allah adalah zat yang bisa memenuhi permohonan hambanya, gitu ya. Wasta'inu bis sabri wassalah, ya, gitu. Itu cara agar kita bisa berdoa selalu dalam keadaan hadir, ya, selalu dalam keadaan connect, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita matanya terpejam, tangannya ke atas, tapi hatinya tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak masuk pada pesannya Sayyidina Ali, wala khairu fi du'ain la ikhlasa fihi. Tidak baik berdoa tetapi hatinya tidak ikhlas, tidak tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu belajar sedikit demi sedikit. Pada saatnya kita bisa berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan dan penuh penuh harapan bahwa Allah adalah yang akan mengabulkan, ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu, ya. Ud'uni astajib lakum. Jangan berdoa sekali dua kali. Wah, ini apa ini, berdoa nggak dikabul-kabul. Wah, Allahnya ini diem aja, udahlah. Nggak boleh begitu, ya. Itu karena kita orang minta, maka kita jangan mengatur pada yang akan memberi, ya. Tapi Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkannya. Mudah-mudahan doa kita semua Allah kabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna bima 'allamtana, alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqih fid din wa 'alim ta'wil. Allahumma faqih fid din wa 'alim ta'wil. Allahumma faqih fid din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waballallahu karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.